Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang menyimpulkan teks pidato persuasif. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. Materi ini merupakan materi kedua dari bab kedua. Ya, setiap bab mulai dari bab ini akan ada 4 pertemuan. Yang pertama nanti akan ada satu materi, kemudian pertemuan selanjutnya adalah tugas, kemudian pertemuan ketiga dan pertemuan terakhir nanti adalah tugas. Kemudian di pertemuan kelimanya adalah penilaian harian. Oh ya, mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk segera mengecek lagi di masing-masing tugas kelas bahasa Indonesia bahwa kita mempunyai 4 topik di Google Classroom, yaitu topik PTS 1, topik remedi PTS 1, topik bab 1 laporan hasil observasi, topik yang keempat yaitu bab 2 pidato persuasif. Nah, seingat saya ada sekitar 5 tugas yang sudah saya posting, 5 atau 6 tugas. Jadi silahkan kalian buka lagi, yang ada di tugas itu hanyalah di bab 1 ada 4 tugas, di bab 2 ada 2 tugas ketika babnya sudah selesai. Jadi silahkan kalian lihat kembali bab masing-masing tugas yang sudah saya berikan untuk dicek sudah dikerjakan atau belum. Karena untuk masing-masing kelas itu sekarang ketika bab 2 itu maksimal hanya 12 atau 13 anak yang mengerjakan. Nah, untuk pertemuan kali ini saya hanya akan mengunggah video saja tentang struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu untuk indikator pertemuan kali ini yaitu kalian diminta siswa dapat menelaah struktur teks pidato persuasif, kemudian menelaah kebahasaan teks pidato persuasif, yang terakhir yaitu inti dari bab ini adalah merancang dan menyusun teks pidato persuasif. Kemudian tujuan pembelajaran pertemuan kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu menelaah struktur teks pidato persuasif, kemudian siswa mampu menelaah kebahasaan teks pidato persuasif, yang ketiga adalah siswa mampu merancang dan menyusun teks pidato persuasif. Kita akan mengingat pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang pengertian dulu bahwa pidato persuasif adalah jenis pidato yang disampaikan dengan tujuan mempengaruhi pendengarnya sehingga tertarik dengan apa yang disampaikan. Jadi pidato-pidato yang kalian biasa dengarkan di lingkungan kalian, misalnya ketika upacara bendera ataupun acara-acara hari besar Islam di sekitar kalian, itu termasuk pidato persuasif, karena biasanya seorang penceramah atau yang berpidato itu biasanya ada himbauan-himbauan. Jadi yang namanya mempengaruhi pendengar itu tidak hanya untuk mempengaruhi saja, tapi biasanya ada ajakan, pesan, nasihat dan sebagainya. Kemudian materi selanjutnya yaitu bahwa struktur teks pidato persuasif itu ada 3, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Seperti yang sudah saya berikan contohnya pada pertemuan sebelumnya, pembukaan itu biasanya berisi tentang salam, penghormatan, dan perkenalan. Biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang terhormat, pertama, yang terhormat siapa-siapa, kemudian pertama kita panjatkan, kedua sholawat dan salam, kemudian biasanya izinkan saya berpidato tentang apa, itu adalah pembukaan. Sedangkan isi adalah isi dari apa yang sudah dikatakan di awal atau di pembukaan. Kemudian penutup biasanya berisi ajakan dan salam penutup. Biasanya maka dari itu teman-teman, marilah kita bla 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 bla. Maka dari itu kita harus bla 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 dan sebagainya. Dari biasanya
pembahasan itu sudah masuk ke penutup. Untuk menambah pemahaman kalian pada struktur teks pidato persuasif ini, kita akan melihat contohnya. Nah, silahkan kalian pahami. Di atas sendiri layarnya berwarna oranye. Nah, di sebelah warna oranye ada hijau muda. Nah, ada hijau muda, hijau tua, kemudian hijau muda lagi. Yang atas sendiri misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para hadirin yang dirahmati dan selalu dilimpahkan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini banyak yang ingin saya sampaikan, namun akan menjadi besar jika dilaksanakan dan dimai oleh semua hadirin yang ada di sini. Nah, itu adalah pembukaan. Kemudian isi itu merupakan inti dari pidato seseorang. Kemudian yang terakhir yaitu penutup. Di bawah sendiri itu penutup itu dimulai dari kalimat kata maka dari itu. Di 3 baris dari bawah ada kalimat maka dari itu bersihkan lingkungan di sekitar, mari sama-sama menjaga kebersamaan dan ketenangan antar manusia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat memahami dan menerimanya sebagai sebuah informasi yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah penutup. Materi struktur teks kebahasaan, struktur pidato persuasif saya rasa cukup sekian. Nanti ketika saya selesai mengunggah video ada pertanyaan dan sebagainya bisa kalian tanyakan. Oh ya, ingat saya akan mengunggah video. Selain mengunggah video, saya juga akan mengunggah materi dalam bentuk PowerPoint. Jadi nanti bisa kalian pahami ketika videonya tidak bisa kalian buka, kalian bisa membuka PowerPoint-nya. Kemudian materi selanjutnya yaitu kebahasan teks pidato persuasif. Seperti biasa bahwa materi yang terakhir di sebuah bab itu adalah kebahasaan sebuah teks. Nah, untuk kebahasaan teks pidato persuasif itu ada 6, yaitu kalimat aktif, kosakata emotif, kata tugas, kosakata bidang ilmu, sinonim, dan kata benda abstrak. Saya rasa beberapa poin kalian sudah sering menemukan. Misalnya di kemarin di laporan hasil observasi itu kalian sudah menemukan ada kata tugas, kosakata bidang ilmu, dan kalimat aktif. Untuk 3 itu saya tidak akan memberikan penjelasan yang banyak, namun hanya mengingat saja apa yang sudah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, kita bahas dari yang pertama. Nah, yang pertama adalah kalimat aktif. Di bawah sudah kelihatan ya, kalimat aktif. Kalimat aktif adalah sebuah kalimat yang memiliki subjek aktif dalam melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu. Nah, jadi kalimat itu ada subjek, predikat, objek. Nah, subjek aktif itu subjek itu yang melakukan sesuatu. Misalnya ada kalimat di atasnya keterangan kalimat aktif itu ada kalimat masyarakat yang tinggal di kampung kami memiliki jiwa semangat kebersamaan yang kuat saat melakukan kegiatan apapun seperti gotong royong. Ciri-ciri di situ ada kata melakukan yang digarisbawahi dan dicetak tebal. Ciri-ciri kalimat aktif itu menggunakan kata kerja aktif juga. Nah, ketika kalimat itu menggunakan kata kerja aktif, maka itu merupakan kalimat aktif. Kata melakukan itu merupakan kata kerja aktif. Kenapa? Ciri-cirinya kata kerja aktif itu diawali dengan ya, melakukan. Jadi semua kalimat jika di dalamnya ada kata kerja aktif, maka itu merupakan kalimat aktif. Contoh yang sangat mudah. Misalnya Randy membaca buku. Di situ ada kata membaca diawali dengan yang merupakan kata kerja aktif. Kalimat tersebut merupakan kalimat aktif karena menggunakan kata kerja aktif, yaitu ada kata Randy membaca buku. Ada kata membaca menggunakan awalan Nah, seperti itu. Kemudian kebahasaan yang kedua yaitu kosakata emotif. Nah, seperti yang sudah kalian lihat saja, jadi yang kata kerjanya kosakata itu yang memberikan pengaruh atau memberikan emosi kepada pendengarnya.
sebuah kosakata yang berhubungan dengan perasaan yang bisa membuat para pendengar tersentuh. Nah, biasanya di akhir-akhir seorang penceramah atau seorang yang berpidato itu ada kalimat-kalimat yang memberikan pengaruh gitu loh. Jadi di situ ada kata kalau bahasanya kita itu ngompor-ngompori, terus ada mengajak, terus ada mendorong untuk melakukan sesuatu. Kalimat-kalimat yang seperti itu, kosakata yang digunakan itu merupakan kosakata emotif. Nah, kemudian kebahasan yang ketiga yaitu kata tugas. Seperti yang sudah kita bahas pada bab sebelumnya, saya sudah memberikan banyak sekali jenis kata tugas, jadi hanya kalian buka saja. Biasanya di teks pidato persuasif itu kata tugas yang digunakan itu kebanyakan adalah konjungsi atau penghubung antar kalimat. Kata tugas merupakan salah satu jenis kelompok kata dalam sebuah kata bahasa Indonesia yang terdiri dari kata depan, kata sambung, kata sandang, dan kata seru. Yang kata depan itu biasanya ada pada, kemudian di, ke, dari, kemudian kata sambung, namun demikian dan sebagainya. Kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya, jadi kalian buka saja keterangan tentang kata tugas. Kemudian kosakata bidang ilmu adalah kebahasaan yang keempat. Kosakata bidang ilmu merupakan sebuah kosakata yang sangat sering digunakan di dalam bidang keilmuan. Jadi kosakata bidang ilmu itu biasanya ada di kamus artinya, ya. Misalnya membahas tentang kebersihan, pidatonya membahas tentang kebersihan, maka di dalamnya nanti ada kata-kata yang berhubungan dengan kebersihan juga, misalnya tempat sampah, kemudian lingkungan, kemudian membuang sampah dan sebagainya. Ketika contoh yang lain, misalnya berpidato tentang virus corona, berarti nanti kosakata bidang ilmu itu ada virus, ada COVID, kemudian ada vaksin, kemudian ada masker, kemudian ada tenaga kesehatan, dan cuci tangan, kemudian jaga jarak. Nah, kosakata-kosakata itu biasanya ditemukan dalam sebuah pembahasan. Maka kosakata bidang ilmu yang digunakan pada satu pidato akan berbeda dengan pidato yang lain. Pidato tentang virus corona maka kosakata bidang ilmunya yang sudah disampaikan tadi. Kemudian misalnya pidato tentang membaca, rajin membaca, maka nanti kosakata bidang ilmunya akan berbeda. Misalnya perpustakaan, buku, kemudian kamus, kemudian dan sebagainya. Bisa kalian lihat nanti di beberapa pidato akan berbeda kosakata bidang ilmu yang akan disampaikan pada masing-masing pidato. Kemudian kebahasaan yang keempat yaitu sinonim. Merupakan bentuk persamaan atau padanan dari makna kata yang diucapkan. Ya, sudah kalian tahu bahwa sinonim itu kalian sudah tahu lah, itu adalah materi dari sekolah dasar kalian. Tapi nanti ciri-ciri sinonim yang ada di teks pidato persuasif biasanya berada berdekatan. Biasanya sinonim kata ini nanti akan ada dan apa, titik-titik dan apa, itu adalah sinonim. Nanti akan kita bahas. Kemudian kata benda abstrak. Abstrak, pernah dengar kata abstrak? Saya rasa yang sering kalian dengar itu tentang lukisan abstrak. Biasanya lukisan abstrak itu yang tidak jelas, karena ada lukisan yang ada tumbuhan, orang dan sebagainya, tapi lukisan abstrak itu biasanya hanya warna-warna yang gak jelas. Seperti juga dengan kata benda abstrak, maka kata benda abstrak itu adalah sebuah kata benda yang tidak ada wujudnya atau sebuah benda yang tidak bisa dilihat oleh mata. Jadi dia kata benda tapi tidak bisa dilihat oleh mata. Bukan iblis, setan atau bukan, tapi ada kata-kata yang lain sebagai contohnya. Misalnya, Indonesia terdiri dari berbagai macam kesenian daerah yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Di kalimat itu ada kata bergaris, ada kata dicetak tebal dan garis bawah. Kata kesenian merupakan kata benda abstrak karena kesenian itu namanya juga seni. Dari kata sifat ditambahi dengan kean menjadi kata benda, maka tidak terlihat. Kalau misalnya kata benda meja, bisa kalian pegang. Kata benda handphone, bisa kalian pegang. Kata benda
flash disk misalnya, bisa kalian pegang, itu bentuknya seperti apa, bisa kalian deskripsikan. Tapi kalau kesenian, apakah kalian bisa memegang? Padahal yang namanya kata benda itu kata yang sebuah yang terlihat. Tapi di sini ada jenis kata benda yang lain, yaitu kata benda abstrak yang tidak bisa dilihat. Kemudian contoh yang kedua yaitu kekayaan yang kini didapatkan oleh Riko adalah hasil perjuangan ya dan kerja kerasnya selama 25 tahun. Di situ ada kata bercetak tebal dan bergaris bawah kata kekayaan. Apakah kalian bisa memegang semua kekayaan? Misalnya, kekayaanmu adalah iPhone 11 yang harganya 23 juta. Nah, kata kekayaan itu kekayaan tidak bisa dipegang, tapi iPhone-mu bisa dipegang. Maka dua-duanya adalah kata benda. Yang kekayaan adalah kata benda abstrak, yang iPhone adalah kata benda yang pada umumnya. Jadi ciri-ciri bisa kalian lihat di contoh kalimat pertama dan kalimat kedua itu ada kesenian dan kekayaan. Ciri-ciri kata benda abstrak adalah diawali dengan ke, diakhiri dengan an, gitu. Kemudian contoh itu ada di teks yang akan disampaikan, yaitu yang warnanya merah. Kalimat-kalimat yang berwarna merah dicetak tebal itu adalah contoh kalimat dengan kata kerja aktif yang merah. Coba. Dalam kesempatan ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan, namun akan menjadi besar jika dilaksanakan dan dimaknai oleh semua hadirin yang ada di sini. Di situ ada kata sampaikan. Saya sampaikan. Saya sebagai predikat, sampaikan saya sebagai subjek, sampaikan sebagai predikat. Di situ menggunakan menggunakan kata kerja aktif. Kalimat merah yang selanjutnya yaitu buruknya dan tidak kondusifnya lingkungan akan mengakibatkan manusia terancam dan tidak merasa nyaman berada di lingkungan. Di situ ada kata mengakibatkan, juga merupakan kata kerja aktif. Kemudian kalian perhatikan, ada yang biru di atas perkembangan dan pertumbuhan. Ciri-ciri sinonim tadi kalau di pidato persuasif itu berdekatan, perkembangan dan pertumbuhan. Sebenarnya ketika para yang berpidato itu, orang yang berpidato itu menggunakan satu kata saja, menggunakan perkembangan, itu bisa saja sudah dimengerti oleh pendengar, tetapi biasanya di pidato persuasif itu ada dua, agar lebih meyakinkan, menggunakan sinonim-sinonim, perkembangan dan pertumbuhan. Kemudian di bawahnya ada hijau-hijau, tulisan yang berwarna hijau, kebersihan dan keindahan, itu juga sinonim. Kemudian di bawah sendiri ada berwarna biru, memahami dan menerimanya. Nah, kemudian selanjutnya ada di paragraf terakhir, aksi sederhana kita terhadap kepedulian. Nah, itu yang saya katakan tadi, contoh dari kata benda abstrak, kepedulian. Peduli adalah kata sifat ditambahi dengan kean menjadi kata benda abstrak. Nah, yang warna ungu. Namun, maka dari itu merupakan contoh dari kata tugas yang masuk ke dalam jenis kata hubung. Nah, ada pertanyaan? Gak mungkin ya. Kemudian saya rasa nanti kalau ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar atau di WA pribadi. Cukup sekian materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.